Yang mesti diserang, saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, amiknya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Demi Allah, kami siap bertempur untuk membela masyarakat Banten dan rakyat Indonesia. Saya tanya, siap tempur? Siap lawan mereka? Siap lawan penjajah? Allahu Akbar. Pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara, di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara, pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi, saudara, yang mesti diserang, saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, amiknya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Saudara, PKS dengan segala kekurangannya itu masih partai Islam, saudara kita. Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat, insya Allah. Maka itu saya mau titip kepada para habaib, para kiai, partai-partai, tokoh nasional yang bergabung ke sana. Saya titip, tolong jaga Pak Prabowo jangan sampai diracunin. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya bukan, kalau Prabowo diracunin Fufu Fafa. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Nah, makanya kita amanatin. Saya punya kawan di Nasdem banyak, di Gerindra banyak, di PKB banyak, di PKS banyak. Alhamdulillah. Nah, saya ketemui mereka, saya titip, tolong ya, sekarang kalian kan ada di sana, kalian kan besok ini akan menjadi orang-orang sekitar presiden baru, tolong presiden barunya dijaga, jaga, berikan masukan yang bagus, sambil jangan sampai rezim brengsek yang saat ini diberikan lagi ruang kekuasaan di pemerintahan yang akan datang, sudah. Setuju tidak? Setuju tidak? Oh, bahkan saran saya lebih ekstrim lagi. Saya sampaikan apa? Kalau perlu, saya sampaikan kepada mereka, saya dan umat Islam di bawah akan terus berusaha. Bagaimana orang-orang brengsek saat ini yang korupsi, yang terlibat di KM 50, yang terlibat di Kanjuruhan, yang terlibat, saudara, dalam peristiwa Bawaslu, yang membantai rakyat, membunuh rakyat, merampok duit rakyat, kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Makanya lu jangan berkelahi sama teman. Paham nggak? Ayo, bisa damai nggak? Bisa damai nggak? Udah, lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang-nyerang Anies lu, awas lu. Betul? Jangan, saudara, basoka
Makanya jangan lu arahin ke temen dong. Jangan ke sana tuh, ufufufafa. Tahun 2014, saat awal saya menjabat, approval rating di awal-awal yang diberikan oleh lembaga survei itu 62%. Kemudian karena menaikkan harga BBM melorot menjadi 52%. Sekarang ingin saya bandingkan dengan approval rating Bapak Presiden Prabowo Subianto. 100 hari kemarin, survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Enggak berani. Kita jaga Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Pangkat jabatan adalah pengabdian, adalah tanggung jawab, adalah suatu persembahan kita untuk rakyat, bukan untuk ambisi pribadi atau golongan, saudara-saudara sekalian. Saya ingatkan, rakyat menuntut perbaikan hidup mereka. Kita tidak boleh mengecewakan rakyat. Gerindra harus memberi contoh. Gerindra bersama Koalisi Indonesia Maju, bahkan dengan mereka yang di luar pemerintah, sama-sama kita bangun Republik ini. Kita jaga Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM-LSM media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh. Ya, nggak usah ke istana, saya di Wican, di apa? Widya Chandra.
Rakyat mengharapkan hasil nyata dari kita. Hasil nyata. Harga pesawat terbang turun. Dan harus turun lagi kalau bisa. Kalau bisa. Harga naik haji turun. Ada Menteri Agama di sini, ada Menteri Agama. Badan Haji ada. Kalau bisa ongkos naik haji turun lagi. Saya mau jadi presiden yang nurunkan harga, saudara-saudara sekalian. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik. Saya ingatkan pengusaha-pengusaha, ya, kau boleh untung tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau. Boleh untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera. Petani kita harus dapat keuntungan yang cukup. Kalau kau tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak. Dan dasar hukum saya kuat. Dasar hukum saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saya mau tanya, penggiling-penggiling padi penting atau tidak? Menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak? Karena itu hati-hati. Kalau kaum bandel tidak mau memperhatikan nilai tukar petani, tidak mau mengangkat derajatnya petani, saya akan pakai pasal 33. Saya atas nama rakyat Indonesia, saya akan kuasai penggilingan-penggilingan padi yang bandel-bandel itu. Tapi saya dengar mereka sudah mau ikut. Ada Menteri Pertanian di sini. Mereka sudah mau ikut kita. Mereka masih mau di Republik ini. Saudara-saudara, kita berada di jalan yang benar, kita akan bangkit. Dan kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya, kerjasama. Kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini, gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil, karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Minimal 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan, Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit
dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian yang lain ikut juga membantu mengawasi. Lapor ke saya, Pak Erick Thohir. Ada Pak Erick Thohir? Ada. Oh. Pak Erick Thohir itu jabatannya Menteri BUMN. Tapi selalu ditanya sepak bola. Beliau laporan ke saya, BUMN tahun ini dividennya 300 triliun. Tapi beliau mengatakan 100 triliun sebaiknya Pak dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Saya setuju. Berarti kita punya 200 triliun. Dan ini akan tidak kita pakai, kita akan investasi. Saudara-saudara sekalian. Kemudian memang penghematan. Yang lagi rame, penghematan. Ya, penghematan. Penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama, Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang, yang sudah makan enak, tidak apa-apa. Video yang seperti ini antara gabungan-gabungan terus dijadikan satu, itu sangat berbahaya bagi orang-orang yang belum mengetahui video aslinya seperti apa. Karena banyak sekali potongan video terus dibenturkan dari golongan 1 ke golongan 2 ataupun ke pemerintah. Maka dari itu kita menjadi penonton yang cerdas. Kami dukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang mensejahterakan rakyat. Dan kami juga dukung bila mana ada yang mengkritik pemerintah mengenai kebijakan yang kurang mendukung rakyat. Merdeka!